Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Sekar Jagad. Dan untuk seperti apa kisah yang akan saya bawakan kali ini, mari kita masuk ke ceritanya. Brak. Siapa di luar? Larasati menegakkan tubuhnya dari tikar tipis. Suaranya terdengar meninggi, meski dadanya terasa berat. Tidak ada jawaban, hanya angin yang bergerakkan seng di bagian samping rumahnya dan menimbulkan suara berulang yang membuat kepalanya berdenyut. Rumah kecil itu hanya terdiri dari ruang depan dan dapur sempit. Setiap sudut dihuni pakaian yang sudah pudar warnanya. Ia menarik napas pendek, lalu bergumam, "Ya Tuhan, jangan ada apa-apa lagi malam ini." Hari itu benar-benar menguras tenaga. Ia baru pulang dari perjalanan panjang menuju tempat kerja yang diharapkan menjadi titik balik di dalam hidupnya. Ternyata penerimaan karyawan sudah ditutup. Berkasnya ditumpuk begitu saja di meja resepsionis dan tidak ada jaminan akan dibuka lagi. Larasati merasa seperti benang yang ditarik sampai putus. "Aku cuma butuh satu kesempatan," Larasati berkata lirih. Larasati duduk sambil memijat pelipis. Tubuhnya belum sempat diistirahatkan, tapi pikirannya terus berputar mengenai masa depan. Usianya masih belia, namun seolah dunia ingin mengunci semua pintu di depannya. Lulusan SMP tidak punya pengalaman, tidak ada koneksi. Semua itu seperti dinding kokoh yang berdiri di jalannya. Ibunya sudah jarang ikut campur dalam urusan kerja, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tubuhnya, dia yang tidak mampu. Namun tetap saja, desakan kebutuhan rumah membuat Larasati merasa dalam jepitan. Angin malam berputar seperti dengungan panjang. Larasati mencoba memejamkan mata. Bayangan lamaran kerja yang ditolak kembali muncul satu persatu. Senyum terpaksa para pewawancara, komentar dingin, bahkan tatapan meremehkan. Semua itu menatapnya tanpa ampun. Larasati mengambil ponselnya yang sudah retak di bagian sudut, lalu menyalakan layar. Tidak ada pesan baru dan panggilan. Bahkan tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa hidupnya akan berubah. Larasati meletakkannya lagi, lalu meraih selimut tipis. Baru saja tubuhnya menyentuh alas tidur. Ponsel bergetar keras. Larasati langsung menoleh, wajahnya menegak. Tak ada nama, hanya rangkaian angka di layar. Dia menelan ludah, lalu mengangkatnya. "Halo," suara perempuan terdengar jernih namun datar. "Dengan Larasati." "Iya betul, ini siapa?" "Kami dari Elord Weir, lamaran Anda sudah diterima. Besok pagi Anda mulai bekerja di bagian administrasi." Larasati terduduk. "Maaf, barusan Anda bilang Erlin." "Iya, Anda diterima." Larasati menarik ponsel sedikit menjauh dari telinga. "Saya merasa tidak pernah mengirim lamaran ke sana. Berkas Anda ada di sistem kami. Anda diminta hadir besok, tidak perlu membawa dokumen tambahan. Datang saja dan cari ruangan utama." Nada bicara itu tegas, tanpa memberi kesempatan bertanya lebih lanjut. Sebelum Larasati menjawab, panggilan langsung terputus. Larasati memandang layar ponselnya, berusaha mencari penjelasan. "Aku daftar ke tempat itu." Ia mencoba mengingat urutan tempat yang ia datangi beberapa minggu terakhir. Ia memang pernah lewat depan pabrik besar itu, namun ia merasa tidak pernah mampir, apalagi mengisi formulir. Larasati memejamkan mata. Ia merasa heran sebab tidak pernah mengirim surat lamaran ke sana. Akan tetapi peluang besar ini tidak mungkin ia sia-siakan begitu saja. Larasati menurunkan tangan dan berbaring sambil memandang atap rumah yang tampak kelabu. "Aku butuh kerja, kalaupun ada yang salah, paling cuma salah catat." Larasati berkata dalam hatinya. Ada sesuatu yang bergetar, tetapi suara itu ia tekuk dalam-dalam. Ia sudah terlalu lelah menghadapi penolakan. Sekali saja, ia ingin menerima kabar yang membuat langkahnya bergerak tanpa ragu.
Larasati menarik selimut dan mencoba tidur agar bisa bangun lebih awal. Malam terasa panjang, tapi akhirnya mata itu terpejam dengan gelisah. Pagi hari tanpa rasa segar, udara di luar terasa berat dan dingin. Tetapi Larasati bangun dengan penuh semangat. Ia mengenakan kemeja putih satu-satunya yang ia miliki. Walaupun warnanya sudah tidak secerah dulu. Rok hitam yang ia pakai sudah beberapa kali dijahit ulang, namun masih cukup layak. Larasati memegang ponsel sambil mengecek nomor yang menghubunginya semalam. Tidak ada riwayat panggilan, layarnya kosong. Seakan tidak ada yang menghubunginya. Itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Namun, ia berusaha menganggapnya sekedar gangguan sistem. "Jangan mikir macam-macam, jalan saja," ujarnya pada diri sendiri. Larasati menaiki angkot menuju kawasan industri. Pabrik Elin Potwear berdiri di tengah ujung jalan. Terlihat mencolok dibanding bangunan lainnya. Pagar besinya tinggi dan halaman depannya luas. Namun ada sesuatu yang berbeda dari apa yang ia lihat dari hari sebelumnya. Tidak ada kendaraan masuk, juga pekerja berkeliaran. Bahkan pos penjaga yang biasanya ditempati satpam tampak kosong. Larasati turun dari angkot dan berdiri sejenak di tepi jalan. "Kok sepi sekali ya?" Langkah Larasati melambat saat memasuki area depan pabrik. Daun-daun kering berputar diterpa angin. Gerbang besar itu tidak digembok. Larasati mendorongnya pelan. Terdengar suara logam bergesekan. "Permisi," seru Larasati lirih. Akan tetapi tidak ada jawaban. Larasati melanjutkan langkahnya ke pintu masuk utama. Pintu itu tidak digembok juga. Ia mendorongnya dan berhasil membuka tanpa hambatan. Aroma lembab memenuhi rongga hidungnya. Hawa di dalam terasa seperti ruangan yang sudah lama tidak disentuh siapapun. Namun lantai terlihat bersih, seolah ada yang merawatnya. Sebuah meja resepsionis berada di bagian depan. Tetapi kursinya kosong, tidak ada kertas, tidak ada komputer, hanya ruangan kosong. Ini benar tempatnya, tapi kenapa tidak ada orang? Larasati menelan ketakutan kecil yang menyelinap. Kakinya terus melangkah, menyusuri lorong panjang. Lampu-lampu menyala lembut, memberi cahaya keabu-abuan di sepanjang dinding. Di tengah lorong, ia mendengar langkah pelan. Ia menoleh dan melihat seseorang perempuan yang mengenakan seragam pabrik. Perempuan itu berjalan tanpa suara, kepalanya sedikit menunduk. Wajahnya pucat, seperti orang yang kurang tidur sangat lama. Matanya menatap lurus ke depan tanpa menoleh. "Permisi, saya mencari ruang utama," ucap Larasati. Perempuan itu lewat begitu saja, tanpa memberi reaksi. Larasati terpaku, kemudian mencoba menyapanya lagi. "Bu, saya mau tanya ruang administrasi ada di mana?" Tidak ada balasan. Tubuh perempuan itu bergerak lambat, seperti orang yang hanya mengikuti arah tanpa sadar. Ia terus berjalan, sampai sudut ruang lorong, ia hilang dari pandangan. Larasati menggigit bibir. "Oke, mungkin memang lagi tidak mau bicara." Larasati melanjutkan perjalanan. Di ruang lain, ia melihat beberapa pekerja duduk di depan meja masing-masing. Mereka diam dengan wajah pucat dan mata mengarah ke berkas di tangan mereka. Tidak ada gerakan berarti. Langkah Larasati terdengar jelas, seolah menjadi satu-satunya suara hidup di sana. "Ini pabrik apa sebenarnya?" ujarnya sambil menahan napas. Larasati melangkah menuju pintu besar di ujung lorong. Pintu kayu itu terbuka sedikit. Dari jalanan tampak cahaya kuning hangat yang berbeda dari lorong tadi. Larasati mengetuk pintu pelan. "Maaf, saya Larasati. Saya diminta datang hari ini." Suara lembut dari dalam menjawab, "Masuk saja." Larasati mendorong pintunya. Ruangan itu tampak sangat berbeda dari seluruh area pabrik. Interiornya yang rapi, ada meja kerja besar, lemari kayu elegan, dan sedikit aroma wangi lembut yang nyaman. Di belakang meja, seorang perempuan duduk sambil menatap Larasati dengan senyum tipis. Rambutnya tersusun rapi, wajahnya cantik, namun pucat seperti kertas. Sorot matanya tajam namun tenang. "Kamu Larasati?"
Tanya wanita itu tanpa ragu. Iya Bu, nama saya Erlina. Larasati menelan ludah. Ibu yang menghubungi saya semalam. Benar. Nah, itu Bu, saya bingung karena saya merasa tidak pernah mengirim lamaran ke sini. Erlina tersenyum kecil. Kamu tidak perlu mengingat detailnya, yang penting kamu sudah datang. Tapi Bu, saya hanya lulusan SMP. Pendidikan tidak menentukan kemampuan seseorang. Yang dibutuhkan di sini adalah kesediaan untuk bekerja. Dan kamu datang pada waktu yang tepat. Erlina menatapnya lurus. Larasati terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin protes. Ada juga bagian yang merasa diberi kesempatan emas. Erlina berdiri, gerakannya anggun, seolah tubuhnya mengapung. Ia berjalan menuju lemari, mengambil sebuah map tipis, lalu meletakkannya di atas meja. Kamu jadi asisten pribadi saya mulai hari ini. Hati Larasati tersentak. Maaf Bu, saya belum pernah bekerja di kantor. Saya belum tahu cara administrasi, saya takut salah. Kamu akan belajar. Suara Erlina terdengar lembut namun tegas. Tidak ada yang harus kamu cemaskan. Ruangan itu sunyi beberapa detik. Lambat laun, Larasati mulai merasa ada sesuatu yang tidak serasi di dalam tatapan wanita itu. Senyumnya indah, tapi ada rasa dingin yang menyelinap. Kenadi Larasati, ia mengangguk saja. Baik Bu, bagus. Kamu mulai hari ini. Setelah itu ada tugas khusus untukmu. Tugas apa Bu? Erlina menatap lama, seakan menilai. Nanti kamu akan tahu. Kita mulai dulu dari ruang catatan. Larasati mengikuti langkah Erlina keluar ruangan. Dari pintu ia sempat menoleh ke lorong panjang yang tadi ia lewati. Para pekerja masih duduk di tempat masing-masing dengan sikap yang tidak berubah sedikit pun. Ia kembali merasakan detak yang tidak biasa di dadanya. Ada sesuatu yang mencoba naik ke permukaan, sesuatu yang mengganggunya. Namun Larasati mengabaikannya. Peluang emas sangat jarang hingga pada seseorang seperti dirinya. Ia memaksakan dirinya percaya bahwa semua ini tidak lebih dari kebiasaan kerja yang aneh dan lingkungan yang terlalu sunyi. Dalam hatinya ada suara halus berdesir. Suara itu tidak ia pahami, tetapi masuk perlahan melalui sela pikirannya. Larasati menegakkan tubuh, menahan napas, lalu melangkah mengikuti Erlina ke ruangan berikutnya. Pintu di ujung lorong terbuka perlahan saat mereka mendekat. Cahaya dari dalam ruangan itu menyambut langkah mereka. Hari berlalu begitu cepat. Saat itu Larasati sudah pulang. Ada rasa senang, tapi juga perasaan aneh. Akan tetapi, ia menepis perasaan aneh itu. Pagi itu masih sama seperti kemarin. Cahaya abu-abu menggantung rendah dan aroma karat menempel di udara. Ia mengusap lengan, mencoba menghilangkan sensasi dingin yang menempel sejak dirinya meninggalkan ruangan administrasi semalam. Larasati menghentikan langkah. Suara itu datang dari arah pintu sampai pabrik, seperti ada yang menutup perlahan. Laras, suara Erlina terdengar dari balik meja. Masuk saja, kita mulai lebih cepat. Larasati menahan napas pendek. Suara itu terdengar, tetapi ada tekanan halus yang sulit ditangkap. Ia melangkah masuk dan menutup pintu pelan. Tidak ada suara lain yang menyambutnya. Tidak ada sapaan dari pekerja lain. Hanya deretan meja dan kursi yang tampak seolah baru ditinggalkan seseorang 5 menit lalu. Namun tidak ada satu orang pun duduk di sana. Silahkan ambil tempat biasa, ucap Erlina sambil menunjukkan berkas tebal. Hari ini lebih banyak yang harus disusun. Larasati berusaha tersenyum kecil. Baik Bu. Ia meletakkan tas di samping meja saat duduk. Suara langkah kaki kursi terasa aneh, seperti menarik sesuatu yang tidak terlihat dari lantai. Ia sontak saja melihat ke bawah, tetapi tidak ada yang aneh. Hanya lantai abu kusam yang sama seperti kemarin. Mulai dari yang ini dulu. Erlina menaruh setumpuk map. Pindahkan semua ke laci 2. Setelah itu catat semua nomor yang tertera. Larasati memeriksa sebuah map di atas. Isinya kosong. Bu, ini dokumennya tidak ada isi apapun. Erlina menatapnya sebentar. Catat saja, ikuti urutannya.
Ada sesuatu dalam cara Erlina bicara yang membuat Larasati mengangguk tanpa bertanya lagi. Beberapa jam terlewati. Larasati bekerja tanpa suara. Setiap kali ia membuka map, halaman kosongnya seperti mengandung beban yang tidak seharusnya ada. Di sudut ruangan, 3 orang pegawai duduk dengan kepala tertunduk di meja masing-masing. Tidak ada satupun yang bergerak sejak Larasati datang. Tidak satupun dari mereka menoleh atau berbicara. Larasati mencoba mencuri pandang. Salah satu dari mereka adalah pria yang kemarin ia lihat di meja paling kiri. Tubuhnya lebih pucat dari ini. Wajahnya berhadap ke meja tanpa memperlihatkan ekspresi apapun. Entah bernapas atau tidak. Bu Erlina, mereka tidak kerja. Erlina tidak mengangkat kepala. Mereka sudah diberi tugas. Fokus saja pada pekerjaanmu. Larasati menahan diri. Ada tekanan aneh menggantung, seperti udara mengisi ruangan. Setiap kali ia menulis nomor pada lembar catatan, ia merasa sedang mencatat sesuatu yang tidak tampak. Saat ia hendak menutup map terakhir, terdengar suara langkah kaki dari lorong belakang. Larasati sontak saja menoleh ke arah sumber suara. Akan tetapi aneh. Tidak ada siapapun di sana, hanya lorong panjang saja dengan lampu redup. Namun suara langkah itu tidak berhenti. Suara hentakan teratur seperti seseorang sedang berjalan perlahan di tempat yang seharusnya tidak ada siapapun. Bu, panggil Larasati lirih. Erlina melirik tatapannya datar. Apakah saja nanti ada orang yang lewat? Tidak, sekali lagi suara itu terdengar. Larasati menelan, gugup yang merayap naik. Kalau tidak ada orang, lalu siapa yang sedang berjalan? Waktu terus berjalan. Kenapa pekerjaan terus datang tanpa penjelasan? Larasati mulai merasa dirinya seperti berada dalam rutinitas yang tidak berpijak. Map kosong, laci yang penuh catatan tanpa makna. Larasati menarik napas panjang, tetapi aroma samar yang menggelitik tenggorokannya membuat ia berhenti seperti menahan sesuatu di napasnya terlalu lama. Meninggalkan bau gosong tipis yang mengeluarkan di udara. Larasati mendekat ke lorong kecil di sisi ruangan. Bau samar itu keluar dari arah sana. Tolong jangan ke situ, ujar Erlina. Tiba-tiba Larasati tersentak. Kenapa, Bu? Tidak ada keperluan di sana. Nada Erlina terdengar lebih keras daripada sebelumnya. Bukan membentak, tetapi jelas menyuruh. Larasati mengangguk. Iya, namun aroma samar itu menempel di hidung sampai ia kembali duduk. Pegawai pucat di sudut ruangan tiba-tiba menoleh ke arahnya. Tanpa suara, raut wajahnya tetap sama. Mata pria itu menoleh melihat Larasati. Namun pandangannya tidak fokus, seperti menatap jauh ke balik dirinya. Larasati memalingkan wajah cepat. Hati kecilnya berkata, pria itu tidak sedang melihat dirinya. Pria itu sedang melihat sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Menjelang sore, ruangan admin terasa lebih gelap, padahal jam kerja belum selesai. Cahaya dari jendela seakan tertahan oleh awan tebal yang bergerak pelan. Larasati menutup map terakhir dan mengusap keningnya. Erlina berdiri dari kursinya. Sudah selesai hari ini? Iya, Bu. Bagus, ada satu lagi. Erlina mengambil kotak besar dari bawah meja. Kotaknya tampak baru, tetapi di permukaan ada beberapa noda kecoklatan yang sudah kering. Larasati tidak tahu apakah itu bekas tinta atau sesuatu yang lain. Ini harus kamu antarkan ke rumah Pak Reno. Sekarang, Bu. Maksud saya, apakah boleh diberikan besok? Saya belum tahu alamatnya. Tidak, barang ini harus sampai hari ini. Isinya apa, Bu? Dokumen penting. Larasati mencoba melihat label. Namun kotak itu sama sekali tidak memiliki tulisan. Hanya terikat rapi. Jangan buka, kata Erlina cepat. Saya tidak berniat membuka, Bu. Jaga baik-baik, hanya diserahkan pada Pak Reno, tidak kepada siapapun. Nada Erlina terdengar lebih tegas dari sebelumnya, tidak marah,
tetapi penuh tekanan. Seperti ada sesuatu di balik perintah itu yang tidak boleh diketahui. Larasati mengangguk. "Baik, Bu." Erlina menatapnya lama sebelum kembali duduk. "Setelah menyerahkan kotak ini, kamu boleh pulang." Larasati membawa kotak itu melewati lorong panjang pabrik. Langkahnya nyaris tidak terdengar di lantai. Lorong itu lebih gelap dibanding pagi hari. Dan suara langkah berat yang tadi terdengar sekali lagi muncul, entah dari mana. Tap, tap. Larasati memegang kotak lebih erat. Cahaya dari halaman masuk saat ia keluar, tetapi tidak serta-merta membuat tubuhnya rileks. Larasati menatap gedung pabrik yang terlihat seperti bangunan kosong yang terbangun dari tidur panjang. Seolah memandang dari kejauhan, mengikuti gerakannya hingga ia masuk ke ojek online yang ia pesan. Rumah Pak Reno berada di daerah yang lebih tinggi dari pusat kota. Saat gerbang terbuka dan Larasati turun dari kendaraan, seorang penjaga mempersilahkan masuk tanpa mengucapkan apapun. Ia memegang kotak dengan kedua tangan, mencoba menenangkan rasa tidak nyaman yang muncul sejak meninggalkan pabrik. Pintu utama dibuka. Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan keluar. Posturnya tegak, namun wajahnya lelah. Ia menatap Larasati dengan bingung, bukan seperti seseorang yang sedang menunggu tamu. "Permisi, apa benar ini rumah Pak Reno?" tanya Larasati sopan. "Iya benar, ada keperluan apa?" tanya laki-laki itu, menelisik dari atas sampai bawah. Larasati tersenyum sopan. "Maaf, saya diminta mengantar ini dari pabrik untuk Pak Reno." Pria itu masih menatapnya. "Pabrik mana? Itu apa? Dan kamu siapa?" "Saya Larasati, Pak, karyawan baru Bu Erlina." Tatapan pria itu berubah, bukan marah, tapi seperti seseorang yang mendengar hal yang tidak seharusnya ada dari pabrik. "Iya, Pak. Tepatnya ini titipan oleh Bu Erlina," ulang Larasati, memastikan nama itu. Membuat ekspresi pria itu berubah drastis, seperti seseorang yang jantungan baru saja ditarik turun. Ia melangkah lebih dekat, menatap kotak itu, seperti menatap sesuatu yang tidak wajar. "Siapa bilang?" Suaranya menurun. "Bu Erlina sendiri, Pak. Beliau yang memberikan langsung sebelum saya pulang." Pria itu menelan napas tertahan. "Dengarkan saya baik-baik. Tidak ada pabrik yang kamu maksud dan tidak ada lagi nama Erlina." Larasati mendadak dingin. "Maaf, Pak, tapi saya bertemu beliau setiap hari." Reno memejamkan mata sebentar, seperti sedang menahan sesuatu yang tidak ingin ia ucapkan. "Kalau benar kamu bertemu dia di hari ini, apa buktinya kotak itu? Apa isinya kotak itu?" Larasati memeluk kotak itu lebih erat tanpa sadar. Reno menatapnya dalam-dalam. "Masuk dulu, kamu harus jelaskan semuanya dari awal." Pintu besar rumah itu terbuka, penuh, dan Larasati melangkah masuk dengan perasaan yang lebih berat daripada kotak yang dipeluknya. Reno dan Larasati duduk berseberangan. Reno menghela napas panjang dan menatap ke arah Larasati. "Sebenarnya Erlina sudah meninggal seminggu yang lalu akibat kebakaran pabrik. Dan pabrik itu sudah tidak ada lagi." Ning menelan ruangan. Jam dinding berdetak seperti langkah orang keluar mendekat. Larasati memeluk kotak itu lebih erat. Dadanya mengecil. "Maksud Bapak apa? Jelas-jelas saya bekerja di sana dan saya bertemu langsung dengan Bu Erlina." Suaranya pecah. Reno tidak langsung menjawab. Ia pergi ke meja di sudut ruangan, menarik setumpuk kertas yang sudah lusuh di pinggirnya. Kertas-kertas itu tampak seperti baru keluar dari printer. Murahan tipis, sedikit menguning di tepinya. "Saya tidak kenal kamu," ucap Reno. Nadanya lebih tenang, tetapi tidak kalah mengancam. "Tapi wanita yang kamu bilang itu sudah meninggal." Kakinya melangkah kembali ke arah Larasati dan kertas itu disodorkan. Kertas print itu adalah salinan berita koran. Tajuk besar berwarna hitam. Foto bangunan hangus dan tulisan yang tidak bisa disalahartikan. "Kebakaran pabrik Elin Potware. Puluhan korban tewas."
salah satu manajer utamanya, beberapa deretan, nama-nama dan ada nama Erlina Salmita. Saraswati memegang kertas itu, tetapi rasa dingin dari kertas justru lebih menusuk dibandingkan udara ruangan. Matanya terbelalak cepat, mencari-cari sesuatu yang bisa menyangkal semua itu. Ini tidak mungkin, Pak. Saya baru saja melihat dan berbicara langsung dengan Bu Erlina di ruang kantornya. Saraswati mencoba meyakinkan diri sendiri. Reno menarik kertas itu, meletakkannya di meja. Saya melihat tubuhnya waktu itu. Dia tidak mungkin menemuimu. Nada suaranya lesu. Kotak di tangan Larasati terasa lebih berat, seakan isinya ikut mendengar. Reno duduk kembali, menarik napas panjang. Buka kotaknya. Larasati terpaku. Untuk apa, Pak? Buka sekarang. Larasati dengan tangan gemetar membuka klip penutup. Dalam kotak itu terdapat tumpukan map tebal, kabel USB pendek, dan satu benda kecil berbentuk persegi panjang. Flash disk hitam yang permukaannya kotor oleh jelaga. Reno menghela napas. Ini dari ruang kantor, tempat ia terperangkap sebelum ditemukan. Reno menunjuk flash disk itu. Saya menunggu hasil forensik, tapi tidak pernah ada penjelasan. Lalu kamu datang sambil membawa barang-barang ini. Larasati menggeser benda itu dengan ujung jari, lalu mengangkatnya. Flash disk itu dingin, seorang baru keluar dari tempat gelap. Ada rekaman CCTV di flash disk itu. Saya belum sempat melihat semuanya, baru beberapa potong cuplikan saja. Larasati menatap wajah Reno. Apa isinya? Reno tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar sedikit, tapi cukup jelas untuk dilihat. Ia membuka laptop kecil yang ada di meja. Buka layar kaca besar. Hanya laptop tipis dengan layar kecil yang sudah pecah. Di sudutnya masih bisa menyala, namun tidak terlihat mencolok. Ini sudah saya pindahkan ke kertas print. Tapi rekaman mentahnya masih di sana, kata Reno sambil mengetuk map berisi lembaran hasil tangkapan gambar CCTV. Reno mengangkat salah satu lembar. Larasati mendekat perlahan. Lembar itu menampilkan potongan rekaman. Sosok perempuan memegang sesuatu di dekat tumpukan bahan yang mudah terbakar. Wajahnya buram, tetapi rambutnya dikenali. Dari foto pernikahan yang tergantung di dinding. Susi. Reno menyebut nama itu, seolah seperti duri yang dikeluarkan dari tenggorokannya. Itu jelas dia. Larasati menatap lembaran itu, lalu melihat map lain. Di sana ada grafik transfer dana besar ke rekening anonim. Lalu catatan keuangan yang dicetak rapi, berisi angka yang tidak masuk akal. Semuanya mengarah pada orang yang sama. Reno mengetuk tumpukan dokumen itu. Ini bukan kebakaran biasa, ini direncanakan. Larasati memegang ujung map, tubuhnya kaku. Suara dari dalam rumah terasa menahan napas bersama mereka. Kenapa Bu Susi melakukan itu? Pertanyaan itu meluncur dengan berat. Reno memejamkan mata. Karena saya bodoh. Reno membuka mata lagi. Karena saya percaya bahwa menikah lagi akan membawa kebahagiaan. Tapi setelah Susi masuk rumah ini, semua berubah. Dia selalu merasa kurang, selalu menuduh saya tidak menghargai dia. Langit-langit ruangan bergeming pelan akibat tiupan AC. Gorden besar bergoyang sama, seperti menutupi sesuatu yang mengintip di baliknya. Dia ingin semua harta saya, dan dia tahu satu-satunya orang yang menghalangi dia adalah Erlina. Larasati merasakan perutnya menyusut. Jadi Bu Erlina tidak setuju dengan pernikahan itu. Reno mengangguk pelan. Erlina sangat dekat dengan ibu kandungnya sebelum meninggal. Dia tidak ingin secara buruk keluarga saya terulang. Dia tahu betul, Susi hanya mengejar kenyamanan, bukan hubungan. Nada suaranya berat. Sebelum kejadian itu, dia sempat bertengkar dengan Susi. Reno berhenti. Ada sesuatu yang menggelayut di wajahnya. Sebuah penyesalan yang menua sebelum waktunya. Aku tidak pernah menyangka pertengkaran itu berakhir dengan nyawanya. Larasati menunduk, memandang kembali flash disk hitam di sampingnya itu.
Rasanya tidak adil jika semua ini dikaitkan dengan pertemuannya bersama Erlina di pabrik. Bayangan wajah pucat itu kembali muncul di benaknya, lengkap dengan tatapan kosong yang terasa asing, walau saat itu terlihat lembut. "Pak, apa pabrik itu benar-benar hancur?" Reno mengangguk, lalu mengambil lembaran print lain. Sebagian besar hangus. Hanya ruang kantor yang tersisa, itu pun renggang dan penuh jelaga. Tidak mungkin ada aktivitas di sana. Saya sudah melihatnya langsung. Larasati memegang pinggiran meja agar tubuhnya tidak ambruk. Ia mencium aroma lembut dari kayu jati yang menempel di telapak tangannya. Segalanya terasa jauh, tetapi juga menempel pada kepalanya seperti embun dingin. Memori dari pabrik menyeruak satu demi satu. Pekerja pucat yang tidak pernah berbicara. Lorong yang gelap tanpa suara mesin. Langkah kaki yang berat tanpa sosok. Senyum kaku seorang perempuan di ruang kantor yang terlalu rapi. Ruang kantor di tempat Erlina duduk hari itu ternyata seharusnya sudah menjadi bui. Larasati mengangkat kepalanya. "Pak, saya rasa tempat yang saya datangi itu bukan pabrik yang sebenarnya." Reno menatapnya bingung. "Maksudmu apa? Semua terasa aneh dari awal. Pekerja terlihat seperti tidak hidup. Ruangannya dingin, tidak ada suara mesin, tidak ada percakapan." Larasati mulai bergetar. Dan Bu Erlina kulitnya sangat pucat, tatapannya kosong. Dia tidak berkedip lama. Reno memeluk lengan kirinya. Tubuhnya merapat ke sandaran sofa. "Kamu yakin itu hanya bukan pikiranmu?" "Saya yakin, Pak." Larasati berkata pelan namun tegas. "Saya baru mengerti sekarang bahwa saya tidak sedang bertemu seseorang dari dunia ini." Prak. Pintu samping tiba-tiba terbuka. Suara itu memantul sepanjang lorong rumah, membuat keduanya menoleh serentak. Seorang perempuan berdiri di ambang pintu dengan napas berat. Gaun tipisnya basah di bagian pinggir, rambutnya kusut. Wajahnya memerah oleh emosi yang sulit ditutup. "Saya dengar ada tamu." Susi melangkah masuk sambil menatap Larasati seperti menilai barang yang tidak diundang. Suasana ruangan berubah kosong. Jam di dinding berhenti berdetak. Reno berdiri cepat, tubuhnya kaku. "Susi, jangan mulai. Kenapa ada perempuan di rumah ini? Dan kenapa dia memegang kotak dari orang yang sudah tidak ada?" tanya Susi. Mata Susi menyala tajam karena Larasati seakan membaca isi napasnya. "Tidak ada yang perlu kamu campuri," ujar Reno. Susi mendekat melangkah, menyesaki ruangan. "Kamu pikir aku tidak tahu apa itu?" Tunjuknya menuding kotak besar di meja. "Itu pasti yang dipakai untuk menuduh aku." Reno menepis tangan Susi. "Pergi dari sini." Susi tertawa tipis, suara yang merayap seperti ranting patah. "Kamu kira aku tidak tahu? Semua bukti itu akan melawan aku." Lalu tatapannya mulai tajam ke Larasati. "Dan dia, siapapun dia membawa semua ini ke sini, dia akan ikut terseret." Larasati mundur, tengkuknya seperti disentuh angin yang tidak terlihat. Ada sesuatu di belakangnya yang melintas, tanpa suara namun terasa jelas. Susi melangkah lebih dekat. "Kamu, apa yang kamu lihat di pabrik? Apa yang kamu temui?" Larasati tidak bisa menjawab karena sesuatu di belakangnya membuat bulu kuduknya berdiri tajam. Krek, krek. Suara gesekan lantai terdengar dari belakang Larasati. Seperti ada sesuatu yang menyeret kain panjang di permukaan marmer. Reno segera menarik Larasati menjauh. Sementara Susi menatap mereka dengan wajah yang tidak lagi menyerupai seseorang yang sedang marah. Tatapannya kosong sebentar lalu berubah liar. Seorang ada bayangan lain yang mengatur gerak wajahnya. "Reno, kamu suruh dia diam." Susi menunjuk Larasati sambil bernapas pendek. "Dia yang bawa semua ini ke rumah." "Susi, jangan dekati dia." Reno berkata pelan namun tegas, menjaga nada seperti sedang menenangkan hewan yang siap menyerang. Suara itu bergerak pelan mengitari punggung Larasati. Kembali terdengar. Tidak terlihat siapapun, hanya hawa dingin yang berputar
membentuk lingkaran kecil di sekeliling kakinya. Larasati merapat pada Reno. "Pak, apa Bapak juga dengar?" "Jangan lihat ke belakang," Reno menjawab cepat. Akan tetapi Susi melangkah maju. "Lihat saja kalau kau berani," katanya dengan senyum aneh yang tiba-tiba muncul seperti dipaksa. Lampu ruangan redup setengah detik. Setelah saat cahaya kembali, Susi berhenti tepat di depan mereka. Napasnya bercampur dengan suara tawa pendek yang seperti berasal dari mulutnya. Reno mengangkat tangan. "Kamu keluar sekarang." "Susi," usir Reno dengan marah yang membuncah. "Aku tidak mau keluar." Susi mengangkat. "Rumah ini milikku." "Tidak, kamu cukup sampai di sini." Reno memberi isyarat dengan jentikan kecil ke arah lorong. "Aku tidak mau punya istri pembunuh." Dua satpam yang berjaga muncul di sana dengan rahang mengeras. Seolah sudah sering melihat kejadian aneh di rumah itu, tetapi tidak pernah diberi kesempatan bertanya. Susi berbalik pada Reno. "Kamu usir aku. Kamu pikir aku akan pergi begitu saja?" Reno meraih pergelangannya. "Kamu keluar sekarang dari rumahku, Susi." Susi menepis tangan Reno, lalu tanpa peringatan menubruk ke arah Larasati. "Jangan sentuh aku!" Larasati mundur panik, hampir jatuh. Akan tetapi sebelum Susi bisa menyentuhnya, angin dingin berdesir di tengah ruangan. Lampu meredup. Suara itu berhenti mendadak, lalu tangan Susi menampar pipinya sendiri. Plak! Semua terkejut dengan kelakuan Susi yang mendadak aneh seperti itu. Susi menampar lebih keras. Wajahnya terhuyung sekilas, wajahnya memerah, rambutnya berantakan, dan matanya melotot. Seperti ada bayangan lain yang menekan gerakannya. Tawa aneh keluar dari tenggorokannya, pendek, patah, dan tidak serasi dengan raut wajahnya. "Apa yang kamu lakukan?" Reno berucap terguncang. "Aku tidak pegang apapun, ini bukan aku," Susi berteriak, walau tangannya terus menghantam pipinya. Satpam panik, namun tetap menahan Susi dari belakang. Namun tubuh Susi terus bergerak seperti tidak patuh pada fisiknya sendiri. "Pak Reno, ini..." Salah satu satpam gemetar. "Bawa dia keluar." Susi meronta lebih kuat. "Kalian tidak mengerti. Ada yang ikut masuk, ada yang berdiri di belakang gadis itu. Dia datang bersama kotak itu. Dia..." Kalimatnya terpotong karena kepalanya terlempar ke samping, seolah ada seseorang yang menarik rambutnya. Satpam langsung mengamankan kedua tangannya, menyeret Susi menuju pintu depan sambil mencoba menghindari cakaran yang ia lemparkan ke segala arah. Reno memberikan isyarat cepat pada pelayan di belakang. "Kemas barangnya, bajunya saja, yang lain biar di sini." Pelayan mengangguk gugup, berlari ke lorong kiri menuju kamar utama. Susi masih menjerit. Bukan aku, dia yang nyuruh." Kata dia terulang beberapa kali, tetapi tidak jelas siapa yang dimaksud. Saat satpam menyeretnya menuju gerbang, tubuh Susi tiba-tiba terjatuh berlutut. Napasnya menurun perlahan, tawa kecil merayap di tenggorokannya. "Reno." Susi menatap suaminya dari lantai. Wajahnya kini datar. "Kamu pikir aku sendirian?" Tubuhnya bergetar singkat. Lalu matanya menutup sendiri, seperti ada sesuatu yang meraih kelopak matanya dari dalam. Saat ia menariknya lagi, Reno berdiri di ambang pintu, wajahnya berat. "Bawa ke rumah sakit sekarang." Tanpa mengaku, menyeret Susi ke mobil sudah menunggu di halaman depan ketika pintu rumah kembali tertutup. Hening berat melingkupi ruangan tamu. Gorden bergerak sedikit, namun tidak ada angin. Larasati menunduk, tubuhnya belum sepenuhnya stabil. Bayangan tadi masih menempel di benaknya. "Pak, ada sesuatu yang barusan masuk rumah ini." "Saya tahu." Reno menatap kosong ke pintu. "Saya sudah lihat tanda-tandanya sejak kebakaran." Larasati memegangi lengan kursi. "Maaf, saya tidak tahu kalau kotak ini membawa banyak hal buruk." "Kamu tidak salah." Reno meraih map paling atas dari tumpukan bukti. "Kesalahan ada sebelum semua ini dimulai." Pelayan kembali membawa koper kecil, berisi pakaian Susi.
Tidak ada satupun barang mewah yang ikut masuk. Reno memberi instruksi agar koper dikirim ke mobil satpam. Pelayan itu bergegas pergi saat ruangan kembali kosong. Reno menoleh ke arah Larasati. "Kamu pasti takut." "Saya bingung, Pak." "Kamu tidak perlu tinggal di sini lebih lama." Reno mengambil amplop coklat dari meja laci. "Ini seharusnya untukmu. Kamu yang mengantar kotak itu. Kamu sudah membuka mata saya." Amplop itu cukup tebal. "Maaf, Pak, saya tidak bisa menerima." "Kamu butuh uang, saya tahu itu." "Saya tahu, tapi bukan seperti ini caranya." Larasati menelan ludah. "Saya hanya ingin menyampaikan titipan Bu Erlina. Kalau saya ambil imbalan, saya merasa seperti menjual pertemuan terakhir saya dengan dia." Reno terdiam lama. Angin kecil mengusap tengkuk mereka. Larasati menoleh cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Akan tetapi, perasaan samar itu tetap menempel. Seperti ada napas lain yang berusaha mengikuti setiap gerakannya. Reno menghela napas. "Kalau begitu, saya antar kamu pulang. Rumah ini sedang tidak aman." Larasati mengangguk pelan. Namun sebelum langkah mereka bergerak, lampu gantung di ruang tengah bergetar lirih. Gorden panjang di dekat jendela bergerak perlahan. Reno menoleh. "Tunggu sebentar." Ada langkah kecil yang terdengar dari arah lorong. Tok, tok. Larasati merapat ke Reno. "Pak, itu bukan satpam kan?" Reno mengangguk pelan. "Mereka semua sudah keluar tadi." Langkah itu semakin dekat dari lorong yang gelap. Sebuah bayangan kecil muncul. Bentuknya seperti seseorang yang berdiri terlalu miring, seolah tidak paham cara menyangka tubuhnya. Larasati menutup mulutnya. Reno mengencangkan rahang. "Kamu jangan bergerak." Bayangan itu berhenti tepat di batas cahaya. Hanya separuh tubuhnya yang terlihat. Bau kecil, rambut panjang yang menutup wajahnya, dan gerakan kepala yang lambat seperti sedang mencari. Larasati merasakan punggungnya panas dingin. "Pak." Suaranya nyaris hilang. Reno mengangguk. Ekspresinya berubah ngeri. "Aku kenal langkah itu." Bayangan itu menggeser kakinya sedikit saat rambutnya bergeser, sembari menatap ke arah mereka. Wajah pucat itu muncul dari balik gelap. Erlina, tapi bukan Erlina yang hidup. Mulutnya bergerak kecil. Tidak ada suara dan napas, hanya gerak bibir yang memanggil seseorang, dan dia menatap langsung pada Larasati. "Saya rasa dia belum selesai." Reno berbisik gugup. Larasati memegang ujung bajunya sendiri. "Pak, apa dia ikut bersama kotak itu?" "Tidak, dia ikut bersama kamu." Larasati terdiam kaku. Erlina melangkah sekali lagi. Kepalanya miring seperti bertanya, seolah ingin tahu kenapa Larasati menolak imbalan yang Reno berikan. Atau mungkin menanyakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tok, tok. Reno menarik tangan Larasati dan mendorongnya ke belakang. "Kita keluar sekarang." Namun sebelum mereka sempat memutar badan, suara Erlina terdengar tipis, kering seperti angin yang merayap di jala pintu. "Jangan pergi." Larasati membeku di tempat dan pintu utama rumah tertutup sendiri dengan hentakan berat. Brak. Gelombang dingin merayap di sekeliling kaki mereka. Sesuatu di dalam rumah itu belum mengizinkan mereka keluar.